Demi tobatkan Ki Suroto, Gus Samsudin rela sholat dan bertasbih di pinggir sungai sampai potong rambut buat gempar seluruh pondok atau padepokan di Indonesia. Mas Ahmed, kita mengetahui sosok Gus Samsudin ini adalah sosok yang sangat kuat mulia sekali ya, kuat sekali ibadahnya ya, melantunkan salawat-salawat doa pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dimintai ya tolong oleh masyarakat untuk berobat, dia selalu memintanya kepada Allah dan berharap orang yang mau berobat ini ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merapatkan atau mendisiplinkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakit-sakit ini tidak terlepas dari ibadahnya yang kata Gus Samsudin adalah jarang-jarang. Iya, betul. Seperti itu. Nah, terkait dengan Gus Samsudin ya bersama santri Mas Ahmed, ini video hampir 1,5 jam ini Mas Ahmed. Di suatu tempat Gus Samsudin bersama santri ya datang, kemudian berkumpul, kemudian katanya ada potong rambut dan lain-lainnya gitu. Tapi yang saya lihat di sini, di tengah badai hujan, di tengah badai angin Mas Ahmed, saya melihat Gus Samsudin bertasbih dan berdoa kan gitu untuk melindungi masyarakat terutama di Pulau Jawa yang terkhususnya di pondok gitu agar terhindar dari fitnah-fitnah keji dari Ki Suroto Mas Ahmed dan para Wahabi-Wahabi yang gempar menyesat-nyesatkan Gus Samsudin ya, menyudutkan santri-santri di pondok gitu. Apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan, amal ibadah dan sedekah semua tidak ada nilainya di mata mereka. Karena mereka niatannya ingin, kalau Ki Suroto yang saya dengar nih Mas Ahmed ya, ingin menguasai pondok. Ya artinya pondok yang dulunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selalu melantunkan zikir, doa bersama dan lain-lain, ingin dihancurkan Mas Ahmed. Dijadikan pondok ilmu hitam Ki Suroto ini Mas Ahmed. Jadi dan ingin berkuasa, ingin menguasai Mas Ahmed. Dia tahu pondoknya Gus Samsudin ini banyak santri, banyak pengikut. Kalau saya bisa menggantikan Gus Samsudin, maka saya akan merubah pola pikir manusia, pola pikir orang yang pengikutnya Gus Samsudin ini mendewa-dewakan saya. Waduh, ini kan gawat sekali. Dia ini seperti antek-anteknya Dajjal, Ki Suroto ini. Antek-anteknya Dajjal ya, karena dia mau menguasai, dia orang nunduk dengan dia ini. Menguasai juga ponpes, menjadi aliran sesat. Iya, jadi memang kita harus sadar gini teman-teman ya. Ini kita jangan sampai lengah ya, karena bisa saja Gus Samsudin ini nanti digantikan sama sosok Ki Suroto yang menginginkan pondok tadi ya menjadi sesatnya. Ini sangat bahaya sekali. Ini sudah antisipasi kita ya, dari jarak jauh kita melihat ya, kita siapkan pasukan agar Ki Suroto ini tidak macam-macam dengan pondok. Kan gitu. Selama ini Gus Samsudin yang berjuang, tapi kalau Gus Samsudin nanti kenapa-kenapa, kita siap kerahkan pasukan gitu untuk membantu Gus Samsudin di pondok. Ya, itu terkait dengan Gus Samsudin yang baru-baru ini ya berzikir dan bertasbih di pinggir sungai di tengah badai hujan. Ya, walaupun netizen banyak bilang, "Gus, nanti sakit, Gus. Ini hujan loh, Gus rela-rela itu sholat di situ, zikir doa di situ gitu." Seperti ini ada dari netizen, Apang Grundel, dimanapun tempat sholatnya, hati dan pikiran yang tertuju hanya Allah. Salut dengan perjuangan, kesabaran dan keikhlasannya Gus Samsudin. Iya. Ada lagi bersama. Ini lagi. Ya, kita terima kasih sekali sama support teman-teman ya, yang selalu mengiringi dan menjadi saksi ya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dan ini dari Lover, dari User. Assalamualaikum Gus, Tangerang, Banten. Lover selalu hadir. Semoga Allah selalu melindungi panjenengan, sekeluarga beserta semua para santri. Amin. Ya, yang nyangkut tentang ini Mas Ahmed, tentang potong rambut Gus Samsudin ya.
menghadapi Ki Kuncoro, ya, Ki Suroto. Ya ini memang sangat perlu diberi atensi nih Mas Ahmed. Jangan sampai pondok ini jatuh ke tangan orang yang sesat seperti Ki Suroto, ya teman-teman. Ya, kita harus memilah dan memilih, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Samsudin juga mengatakan saya nggak selalu benar kok. Ya, jadi ikutilah kata hatimu. Obat yang paling mujarab adalah hanya mengingat ibadah-ibadah, ya, sholat jangan ditinggalkan, itulah obat yang paling mujarab kalau kita sakit seperti itu. Iya betul. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmed, nanti kita sambung ya. Mudah-mudahan Gus Samsudin selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya, agar apa? Agar pondok tadi tidak kekurangan rezeki yang bisa nantinya Ki Suroto ini menguasain, karena uang-uang dari kesesatannya tadi nanti bisa menguasain gitu. Dan semoga dilancarkan usahanya menobatkan dukun-dukun. Demi tobatkan Ki Suroto, Gus Samsudin rela sholat dan bertasbih di pinggir sungai sampai potong rambut buat gempar seluruh pondok atau padepokan di Indonesia. Mas Ahmed, kita mengetahui sosok Gus Samsudin ini adalah sosok yang sangat kuat mulia sekali, ya, kuat sekali ibadahnya, ya, melantunkan salawat-salawat doa pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dimintai, ya, tolong oleh masyarakat untuk berobat, dia selalu memintanya kepada Allah dan berharap orang yang mau berobat ini, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merapatkan atau mendisiplinkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakit-sakit ini tidak terlepas dari ibadahnya yang kata Gus Samsudin adalah jarang-jarang. Iya betul. Seperti itu. Nah, terkait dengan Gus Samsudin, ya, bersama santri Mas Ahmed. Ini video hampir 1,5 jam ini Mas Ahmed. Di suatu tempat Gus Samsudin bersama santri, ya, datang, kemudian berkumpul, kemudian katanya ada potong rambut dan lain-lainnya gitu. Tapi yang saya lihat di sini, di tengah badai hujan, di tengah badai angin Mas Ahmed, saya melihat Gus Samsudin bertasbih dan berdoa, kan gitu, untuk melindungi masyarakat terutama di Pulau Jawa, ya, terkhususnya di pondok gitu, agar terhindar dari fitnah-fitnah keji dari Ki Suroto Mas Ahmed dan para Wahabi-Wahabi yang gempar menyesat-nyesatkan Gus Samsudin, ya, menyudutkan santri-santri di pondok gitu. Apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan, amal ibadah dan sedekah semua tidak ada nilainya di mata mereka. Karena mereka niatannya ingin, kalau Ki Suroto yang saya dengar nih Mas Ahmed, ya, ingin menguasai pondok. Ya, artinya pondok yang dulunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu melantunkan zikir, doa bersama dan lain-lain, ingin dihancurkan Mas Ahmed. Dijadikan pondok ilmu hitam Ki Suroto ini Mas Ahmed. Jadi kan ingin berkuasa, ingin menguasai Mas Ahmed. Dia tahu pondoknya Gus Samsudin ini banyak santri, banyak pengikut. Kalau saya bisa menggantikan Gus Samsudin, maka saya akan merubah pola pikir manusia, pola pikir orang yang pengikutnya Gus Samsudin ini mendewa-dewakan saya. Waduh, ini kan gawat sekali. Inilah dia ini seperti antek-anteknya Dajjal, Ki Suroto. Antek-anteknya Dajjal, ya, karena dia mau menguasai, dia orang nunduk dengan dia ini. Menguasai juga ponpes menjadi aliran sesat. Iya, jadi memang kita harus sadar gini teman-teman, ya. Ini kita jangan sampai lengah, ya, karena bisa saja Gus Samsudin ini nanti digantikan sama sosok Ki Suroto yang menginginkan pondok tadi, ya, menjadi sesatnya. Ini sangat bahaya sekali. Ini sudah antisipasi kita, ya, dari jarak jauh kita melihat, ya, kita siapkan pasukan agar Ki Suroto ini tidak macam-macam dengan pondok. Kan gitu. Selama ini Gus Samsudin yang berjuang, tapi kalau Gus Samsudin nanti kenapa-kenapa, kita siap kerahkan pasukan gitu untuk membantu Gus Samsudin di pondok.
Ya, itu terkait dengan Gus Samsudin yang baru-baru ini ya berzikir dan bertasbih di pinggir sungai di tengah badai hujan. Ya, walaupun netizen banyak bilang, "Gus, nanti sakit, Gus." Betul. Ini hujan loh, Gus rela-rela itu sholat di situ, zikir doa di situ gitu. Seperti ini ada dari netizen, Apang Grundel, dimanapun tempat sholatnya, hati dan pikiran yang tertuju hanya Allah. Salut dengan perjuangan, kesabaran dan keikhlasannya Gus Samsudin. Iya. Ada lagi bersama. Ini lagi. Ya, kita terima kasih sekali sama support teman-teman ya, yang selalu mengiringi dan menjadi saksi. Ya. Ya, atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dan ini dari Lover, dari User. Assalamualaikum Gus, Tangerang, Banten. Lover selalu hadir. Semoga Allah selalu melindungi panjenengan, sekeluarga beserta semua para santri. Amin. Ya, yang nyangkut tentang ini Mas Ahmed, tentang potong rambut Gus Samsudin ya, menghadapi Ki Kuncoro, ya, Ki Suroto. Ya, ini memang sangat perlu diberi atensi nih Mas Ahmed. Jangan sampai pondok ini jatuh ke tangan orang yang sesat seperti Ki Suroto ya, teman-teman. Ya, kita harus memilah dan memilih ya, mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Samsudin juga mengatakan, saya nggak selalu benar kok ya, jadi ikutilah kata hatimu. Obat yang paling mujarab adalah hanya mengingat ibadah-ibadah ya, sholat jangan ditinggalkan, itulah obat yang paling mujarab kalau kita sakit seperti itu. Iya betul. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmed, nanti kita sambung ya. Mudah-mudahan Gus Samsudin selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya, agar apa? Agar pondok tadi tidak kekurangan rezeki yang bisa nantinya Ki Suroto ini menguasain, karena uang-uang dari kesesatannya tadi nanti bisa menguasain gitu. Dan semoga dilancarkan usahanya menobatkan dukun-dukun.